Hai, seberapa banyak dari kalian yang penasaran berapa mahal sih sekarang kalau untuk groceries di Kanada? Video ini aku akan ngebahas bagaimana kenaikan groceries di Kanada khususnya untuk tahun ini. Tahun lalu aku sudah pernah bikin soal groceries, videonya yang ini. Dan kalau kalian belum pernah nonton, silahkan ditonton. Nanti linknya aku kasih di kolom description. Balik lagi ke topik. Nah, khusus tahun ini mungkin dari kalian pasti sudah tahu ya, mungkin udah pernah lihat juga postingan orang di TikTok, mungkin di YouTube, mungkin di berita kalau kenaikan semua biaya groceries itu di Toronto, di Kanada, itu signifikan sekali. Betul, aku sebagai ibu-ibu yang selalu belanja groceries itu berasa banget, kelihatan banget, notice banget kalau harganya itu naik banget. Nah, aku juga udah belanja di groceries. Sebelum video ini dibikin, nanti aku akan tunjukin kepada kalian dapat apa aja dengan yang aku bayar. Tontonin terus videonya, jadi kalian bisa tahu kurang lebih seperti ada gambaran lah. Apalagi kalau buat kalian yang memang penasaran, pengen tahu secara nyata yang kelihatan banget, atau emang udah ada planning mau kesini tapi ketar-ketir, bener nggak ya aku mesti kesini karena dengan kenaikan biaya yang begitu banyak. Nah, buat yang penasaran, tontonin terus. Grocery stores are not the most popular places nowadays, especially considering the high costs in some of those aisles. But Di berita yang baru aku sebutkan, memang sekarang itu groceries itu bukan hal yang favorit lah di sini. Banyak orang yang kalau bisa nggak usah groceries, tapi nggak bisa, mau nggak mau kan. Groceries itu suatu kebutuhan hidup. Dan banyak sekali sekarang yang berusaha mencari harga yang murah. Salah satunya sekarang itu kalau mau belanja, kita akan lihat compare semua flyer di semua supermarket yang mana yang ada deal. Jadi contohnya seperti aku juga melakukan hal yang sama. Jadi setiap minggu aku juga tahu nih supermarket yang mana yang setiap minggu hari apa mereka ada new flyer. Nah, dari situ aku akan lihat khususnya daging, karena daging kan mahal banget sekarang kan ya. Jadi aku lihat kalau misalnya daging contohnya di supermarket Loblaws itu lagi promo, aku akan compare di supermarket Metro apakah lebih murah mana, atau di Fresco, ada di No Frills, something like that. Di sini itu juga ada food bank. Jadi food bank itu organisasi yang membantu orang-orang yang kurang mampu, yang low income family. Mereka bisa ngantri untuk mendapatkan bahan makanan. Aku kurang tahu persyaratannya apa aja, tapi setiap hari aku pernah lihat antrian. Jadi aku awal-awalnya nggak tahu ini antrian apa ya, aku pikir ya. Terus aku cari tahu, oh ternyata ini food bank. Nah, dari situ aku jadi kurang lebih tahu, oh ternyata food bank itu benar-benar ngebantu untuk family yang kurang mampu. Tapi ada aja celahnya. Ini diselipan ya, ada aja celahnya. Waktu itu orang mahasiswa, dia munculin kayak, oh ini loh cara aku saving money berapa ratus di Kanada. Ternyata dia ngambilin jatah food bank. Seharusnya dia nggak harus lakuin. Jadi itu kayak ada jadi kayak dimanfaatkan orang-orang yang aji mumpung seperti itu. Back to topic. where you live in Canada might actually have an effect on how much you spend on your groceries. Nah, untuk kenaikan setiap provinsi itu pasti beda-beda. Untuk Toronto sendiri, kalian sudah tahu ya kalau Toronto itu taxnya itu 13%.
Jadi aku nggak tahu apakah di provinsi lain seperti di BC, seperti di Alberta gitu, itu mereka kenaikannya berapa persen. Contohnya aku kasih contoh dari 9 grocery list yang ada di sini. Kalian bisa lihat itu ada 1 pound of butter, 1 kilo tomatoes, 1 kilo red apples, 1 kilo chicken breast, 1 kilo ground beef, 1 dozen atau 12 butir telur, dan 2 kilo beras. Average pricesnya, jadi ini average ya, untuk di Halifax itu untuk harga groceries yang ini itu akan menghabiskan biaya sekitar $66, Montreal 68, kemudian Toronto $63, Regina itu $74, Calgary $58, dan Vancouver 73. Nah, dari list ini kalian bisa lihat nih, yang paling mahal di situ adalah Regina dan Vancouver. Regina karena jauh, mungkin aku nggak tahu, makanya kita nggak bisa lihat. Kadang ada teman yang nanya nih, biaya hidup di Kanada berapa ya? Aku nggak bisa kasih kayak patokan, oh biaya hidup yang kalian butuhkan atau kalian yang akan habiskan di sini akan segini. Nggak bisa, karena balik lagi setiap provinsi itu harganya beda-beda. Nah, sedangkan untuk di Toronto itu $63. Dan yang paling murah kalian bisa lihat di sini adalah itu Calgary. Calgary itu $58. Nah, kenapa begitu? Karena taxnya sendiri di Calgary itu 5% untuk taxnya. Sedangkan kalau Toronto sendiri itu 13%. So, kalau untuk average kenaikan harga itu semua naik guys. Di Kanada itu emang grocery semua naik. Tapi kalau untuk kenaikan secara provinsi itu beda-beda. I think that the worst is behind us. Let's face it, 2023 was a tough one at the grocery store. At certain points, food prices were increasing by more than 10% year over year. Nah, di sini juga barusan disebutkan kalau kenaikan yang sangat signifikan banget itu di tahun 2023, which is tahun lalu. Betul, kenaikannya itu lebih dari 10%. Aku sebagai ibu-ibu yang selalu belanja ya, aku berasa banget, khususnya seperti telur, karena itu yang paling sering aku belanja, pasti aku selalu beli. Terus susu. Dan susu itu aku ingat banget, waktu awal-awal aku dateng deh, waktu mungkin sekitar 2017, 2018, susu itu bagi aku tuh bayar aku kesini, itu kan 3 bags ya, aku selalu belinya yang bag. Aku baru tunjukin ya, seperti apa sih susu bagsnya itu. Jadi aku jarang beli susu yang karton, karena anakku doyan susu, jadi aku pikir lebih murah aku beli yang susu yang bags, yang 3 biji. Dan bagi aku waktu itu aku dateng, aku kurang lebih seingatnya berapa, aku akan cari tahu. Terus sekarang itu $6 lebih kalau nggak salah, $6, tergantung susunya mau yang mana. Susu kan ada yang macam-macam, ada yang 0%, ada yang 1%, 2%, dan 3,5%, ya kan. Nah, yang paling mahal adalah susu yang homo, which is atau yang 3,25%. Nah, sekarang karena anak aku udah mulai beranjak dewasa, aku udah nggak kasih susu homo atau 3,25%. Jadi aku kasihnya sekarang itu yang 2%, which is lebih murah sedikit, tapi masih mahal di compare waktu aku baru datang ke sini. Sekitar aku seingat kalau aku nggak salah, aku kan cari tahu $3 maybe. Sekarang itu $6 lebih. Aku akan cari tahu, nanti akan tunjukkan di sini ya. Oke. Nah, jadi tahun lalu itu tuh tough, really tough. Jadi kayak berasa banget kalau perlu, apalagi kalau daging ya. Kalau perlu nggak usah makan daging deh, kita makan sayur aja. Tapi sayur juga mahal guys. So, jadi ya mau nggak mau tapi harus beli ya kan. Jadi bagaimana sih caranya untuk ngurangin biaya groceries? Jadi saat ini kadang kita lihat lah, jadi grocery supermarket yang mana yang murah, atau kadang kan aku suka beli makanan sayur yang udah jadi. Aku compare nih, let's say ya, contohnya TNT supermarket itu mereka ada whole fried chicken. Jadi 1 ekor fried chicken itu garlic fried chicken kalau nggak salah namanya, itu $12 1 whole. Dan kadang aku beli itu. Kenapa? Karena kalau aku beli mentah
kadang kan lebih dari $12, dan aku harus masak lagi, makan waktu lagi, penuh energi. Dan salah satunya dengan begitu, kadang kita compare nih, lebih murah mana kita beli atau kita masak sendiri. Nah, tapi ada kabar baiknya juga nih, di berita sih. But that number is expected to settle down somewhere between 2.5 to 4.5% in 2024. Mereka bilangnya tahun 2024 ini akan mulai turun 2,5% sampai 4,5%. And I hope benar-benar mereka akan turun, karena kalau semuanya turun otomatis kan kita bisa bernapas lega, ya kan. Nah, tabel berikut ini adalah projected kenaikan tahun 2024. Jadi ini hanya proyeksi ya. Jadi seperti dia bilang, bakery itu kenaikannya bakal 5-7%, susu, jadi semua dairy 1-3%, buah-buahan 1-3%, terus daging 5-7%, restoran 3-5%, terus seafood 3-5%, dan aku baru lihat sayuran 5-7%. Sayuran mahal ya. Oke. Nah, seperti janji aku tadi ya, aku akan tunjukin, kemarin kan aku belanja di supermarket ya, aku pengen tunjukin ke kalian barang apa aja sih yang didapat dengan biaya yang dengan total harga yang aku bayar. Jadi kemarin itu aku belanjanya itu ground beef, kemudian pork chop, kemudian timun, kemudian fruit which is untuk smoothie, yogurt buat anak aku. Bisa lihat di sini total yang aku bayar itu sekitar $68. Aku nggak tahu menurut kalian apakah masuk akal atau enggak. Bisa kalian komen nanti di kolom komen. Jadi aku pengen tahu menurut kalian tuh mahal nggak sih segini? Kalau kalian belanja di Indonesia sekarang itu bagaimana sih? Apakah masih sama aja harganya dari tahun-tahun lalu? Apa emang ada kenaikan juga? Nah, info-info dong, karena kan aku udah lama ya nggak pulang Indonesia, jadi aku nggak tahu kenaikan di Indonesia apakah juga naik atau sama aja, atau kalian juga struggle. Cerita dong, jadi aku kurang lebih tahu juga bagaimana sih sekarang keadaan di sana. Nah, begitu sih soal ke groceries, kurang lebih buat kalian yang pengen tahu bagaimana sih sekarang kenaikan groceries itu di Kanada. Di kota aku di Toronto kurang lebih seperti yang baru aku jelasin. Mudah-mudahan kalian cukup tahu sekarang, kalian jadi tahu, ada gambaran. Nah, buat kalian yang pengen pengen ada ide, pengen tahu soal apa lagi sih yang soal di Kanada, khususnya di kota aku di Toronto, boleh di kolom komennya juga. Jadi bisa membantu aku memberikan video-video yang kalian butuhkan, yang kalian inginkan, ya kan? Nah, terima kasih juga udah nontonin video ini sampai selesai. Buat kalian yang belum subscribe, please subscribe, support my channel. Jadi channel aku biar makin besar. Jadi buat kalian juga ditunggu ide-idenya, mau soal apa sih, soal video yang pengen kalian lihat. Apakah kalian suka juga kalau misalnya aku soal bikin video soal kehidupan aku, misalnya kayak vlog, daily life. Aku nggak tahu ya, itu that's why kalau kalian pengen kasih info, kasih ide, feel free, I'm open. Oke, sampai di sini videonya. Thank you guys. See you again in another video. Bye.